Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita diberkati sepanjang hari ini. Dan saya percaya ke depan Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Di tengah badai, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan mencukupkan kita. Sebab Dia adalah Allah yang selalu setia menemani kita. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita akan masuk dalam hadiratnya, kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang maha kudus dan maha besar. Ya Allah kami, saat ini Tuhan Yesus, kami datang ya Bapa. Kami datang membawa korban syukur kami ke pelataran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, saat ini kami bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Allah kami mau ya Tuhan, kami mau hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau Yesus, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami suka di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami suka ya Bapa memuji menyembah Engkau ya Allah kami. Ya Allah kami, biarlah Roh-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu penuhi kami satu persatu, menuntun kami. Biarlah firman-Mu ya Bapa mengubah kami semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kamu sungguh-sungguh mau ya Tuhan Yesus, Engkau bentuk hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ya Tuhan Yesus. Kami siap beribadah kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, sama-sama kita katakan. Bila ku buka mata, kulihat wajah, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sama-sama dari awal katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, sama-sama katakan. Ku berkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan, katakan ku tersanjung dengan semua yang baik dalam hidupku. Itulah kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, mari kita naikkan doa kita. Udah lama-lama yang satu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami. Sungguh ya Tuhan Yesus, kami sungguh kagum kepada Engkau ya Bapa. Ketika kami membuka mata kami melihat Engkau begitu indah ya Bapa. Engkau Allah yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ya Tuhan lebih lagi menjadi penyembah, ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahku. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari semuanya lebih dalam lagi katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Mari semuanya lebih dalam. Dan ku
Tuhan. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Kita ada sebagai penyembahnya. Kita bisa hadir di tempat ini. Kita bisa beribadah kepadanya. Dia mau kita menjadi penyembahnya untuk selama-lamanya. Mari angkat suara kita umat Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan, kami datang, kami undang Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu penuhi tempat ini Yesus. Di saat kami mengangkat pujian kami ya Bapa, biarlah Roh-Mu penuhi setiap hati dan pikiran. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap kami Yesus. Kami datang ya Tuhan dengan membawa korban syukur kami kepada Engkau. Oh haleluya. Kami menyembah, kami angkat suara kami, kami sujud menyembah. Kami merasakan surga-Mu di tempat ini Yesus. Engkau jamahlah kami, satu persatu Engkau jamah ya Bapa. Tidak terkecuali ya Tuhan, kami yang berada di tempat ini menikmati Engkau Yesus. Biarlah kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Mari kita sembah Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami sama-sama katakan, Tuhan Kau gembalakan kami, dituntun
Lebih sungguh lagi aku katakan, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Ku tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan Yesus. Tak dapat
sama-sama kita katakan terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara, berdoa untuk keluarga kita, berdoa saudara untuk keluarga saudara, berdoa untuk anak-anak, berdoa. Berdoa berkati keluargamu, berdoa berkati istri, anak-anak, suami, orang tua. Jesus. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dari keluarga-keluarga ini Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan buat setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan keluarga-keluarga ini akan terus bertumbuh ya Tuhan. Ya Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam kasih-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga sedang mengalami pergumulan. Tuhan, mereka pergumulan rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan. Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan ya Tuhan dalam keuangan mereka, anak-anak mereka Tuhan. Ya Tuhan, pekerjaan atau apapun Tuhan, Engkau tolong Tuhan keluarga ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan yang menjawab doa-doa kami ini. Beri kuasa-Mu, beri hikmat-Mu Tuhan. Pulihkan ya Tuhan mereka, pulihkan mereka. Ya Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, anggota keluarga mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih yang terhilang, biarlah Tuhan Kau bawa balik mereka ya Tuhan. Lewat doa ini Kau sentuh hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Biar Kau memberkati gereja-gereja ya Tuhan. Kau berkati gereja kami ini Tuhan. Kepemimpinan, pengerja, semua jemaat-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami semuanya tertanam ya Tuhan. Bahkan bertumbuh ya Tuhan dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak.
Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas saudara dalam minggu ini ya tentang gereja ya, tentang gereja. Nah, saya berikan judul daripada khotbah kita yaitu mengapa kita harus tertanam ya di satu gereja lokal. Kenapa kita harus perlu tertanam, saudara? Ya kan, di satu gereja lokal. Alkitab banyak menjelaskan, tapi dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan, saudaraku. Ya, kita baca Alkitab kita dalam Mazmur 92 ayat 13 ya sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kata bertunas, kata tumbuh subur tidak bisa dilepaskan dari kata apa? Tertanam. Saudaraku, gambaran orang benar ya adalah bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu pohon yang kuat sekali karena punya akar ya saudara yang begitu dalam. Dan pohon ini saudaraku diterpa badai apapun dia tetap tegak berdiri. Dan semakin kering saudara lingkungannya dia tidak menjadi kering saudara. Karena akarnya begitu dalam dan bisa sampai kepada sumber pada sumber mata air. Makanya orang benar itu akan bertunas. Saudaraku, tidak tergantung musim ya. Dia akan terus bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras apa? Libanon. Pohon aras Libanon tuh ya, saudara, pohon yang salah satu kayunya sangat kuat yang dipakai untuk membangun bait Allah ya, zaman Salomo pada waktu itu. Ayat 14 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Allah, ditanam di bait Allah. Jadi orang benar nih, mereka ini ditanam di bait Allah. Ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk dan segar. 16-nya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin bagian dikatakan begini, orang benar, ya kan, mereka yang ditanam di bait Allah. Maksudnya orang-orang yang mau tertanam dalam gereja lokal. Maksudnya ya aku mau mantep lah di satu gereja ini be. Pilih gereja saudara. Ya kan, yang dimana saudara bisa bertanam. Lalu saudara bisa berakar. Lalu bisa bertunas, bertumbuh. Bahkan berbuah hidup saudara. Berguna, berdampak. Ya kan, saudara pilih satu gereja. Satu gereja lokal. Ya kan. Nah, hasilnya Alkitab katakan masa tua pun, pada masa tua pun kita akan berbuah. Gemuk, segar. Ya kan? Selalu kita memberitakan bahwa kita bilang Tuhan tuh benar kok. Tuhan tuh benar. Dialah gunung batu, dialah penolongku. Dan tidak ada kecurangan Tuhan. Tuhan tidak pernah curang. Tidak pernah berbuat curang sama kita. Katakan amin. Jadi saya ingin bagikan begini saudara. Ya kan? Kita bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita sudah tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita mau merespon, ya kan? Orang Kristen yang merespon daripada kasih Tuhan adalah orang Kristen yang apa saudaraku? Yang mau mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Respon kita adalah kita mau mengasihi Tuhan. Caranya gimana kita mengasihi Tuhan? Banyak orang bingung. Cuma ngomong, mengasihi Tuhan. Salah satu caranya kita mengasihi Tuhan adalah saudara harus mengasihi gereja saudara. Katakan amin. Saudara harus mengasihi gereja saudara. Mengasihi gereja ini gambarannya apa? Saudara mengasihi para pemimpinnya. Pemimpin gembalanya, para pemimpinnya, pengerjanya, ya kan, jemaatnya. Dan saudara mengasihi, saudara mendoakan, saudara mengusahakan, mengharapkan. Saudaraku, gereja di mana saudara beribadah. Gereja itu semakin berkembang, berbuah, dipakai Tuhan cara luar biasa. Ya, oleh karena itu saudara saya catat begini saudaraku. Orang Kristen yang merespon kasih Tuhan. Ya, adalah orang Kristen yang mau tertanam di satu gereja lokal, lalu dia bertumbuh di dalam gereja itu,
lalu dia berbuah melalui gereja itu. Nah sekarang apa manfaatnya, apa berkat ya daripada kita harus tertanam ya kan di satu gereja lokal. Mantap satu. Karena gini, kalau kita udah ambil keputusan mantap, apapun yang terjadi, karena inilah gereja di mana aku bisa berakar dalam Kristus, dalam kasih. Aku bisa bertumbuh dalam Kristus. Aku bisa kenal Tuhan lebih bagus. Kalau saudara bisa mantap di satu gereja, saudara di dalam kehidupannya yang lain, saudara kan mantap tertanam, setia. Setia. Salah satu yang namanya ya kan keunggulan daripada seseorang yang bernama Daniel, dikatakan Daniel ya. Daniel dia memiliki roh yang luar biasa karena Daniel apa? Setia. Kelak di waktu kita tutup mata nanti, jantung kita berhenti berdetak, kita tutup mata di dunia, kita buka mata. Pasti impian tiap orang percaya, orang Kristen itu apa? Kita akan lihat muka Tuhan. Dan kita akan mendengarkan perkataan Tuhan yang berkata apa? Baik sekali. Perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kenapa harus tertanam di satu gereja lokal? Kita mau latih diri kita. Untuk menjadi apa? Hamba yang baik dan setia. Nah sekarang apa berkatnya kalau saudara tertanam di satu gereja lokal? Ya saya juga, nih sekarang kan kalau kita denger ya saya belum terlalu survei, lihat bener katanya Gen Z ini kalau kerja 6 bulan aja tuh udah kelamaan di satu gereja, satu perusahaan katanya. Kalau dia udah tahu banyak, dia akan check out, apalagi dapat tawaran yang lebih bagus. Itu beda ya dengan generasi kita ini, generasi yang umur 50-an ke atas 60-an, kalau udah dapat satu kerja gitu kan, sampai gitu kan. Kenapa saudaraku? Ya karena pikir kalau dia udah tahu semua, lalu dia gak dapat apa, ya kan? Nah hari ini, dan begitu juga dengan saya melihat teman-teman di Jakarta ya, pendeta-pendeta cerita, ya kan mereka yang buka di gereja di mall segala macam. Pak ini semua jemaat-jemaat yang tidak komit, jemaat-jemaat yang tidak tertanam, karena mereka mau hari Minggu ajak jalan anak, mau makan siang bareng. Ya kan sebelum makan siang mampirlah di gereja. Tapi tidak tertanam, tidak tertanam, tidak ini kan. Nah ini keadaan yang sekarang. Kenapa saya harus bagikan ini kepada setiap kita? Saudara, karena impian daripada Tuhan adalah dia ingin dapati setiap orang Kristen sebagai hamba yang baik dan setia. Katakan amin saudara. Nah kenapa kita perlu saudara tertanam di satu gereja, mantap setia di satu gereja lokal. Ini saran saya, saudara yang jemaat GBMPI, saya sangat sarankan. Ya kan? Kalau saudara yang bukan jemaat di GBMPI, mungkin saudara mendengar secara online. Saudara sebenarnya, ya Pak, tiap hari saya tertanam di menara doa online GBMPI. Iya, tetapi saudara punya persekutuannya. Punya tertanam di satu gereja tertentu. Di mana tempat di mana saudara bisa melayani di sana, bisa bertumbuh. Kalau di sini saudara cuma nerima saja pengajaran, terima. Ya kan, saudara harus bisa ada satu. Karena bicara gereja, saudaraku, adalah sekumpulan orang-orang percaya yang sudah diselamatkan melalui korban Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi kenapa kita perlu tertanam setia di gereja lokal? Yang pertama, gereja ini adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan tudung perlindungan rohani, tudung rohani, perlindungan saudaraku. Nah, sebagaimana perkataan Yesus saudaraku ya kepada Petrus pada waktu itu, dia berkata dalam Matius pasal 16 ayat 18, saudara kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Saya pakai kata dalam Yunaninya eklesia. Gerejaku. Ya. Dan alam maut tidak akan apa? Menguasainya. Saudara perhatikan. Tuhan, saudara di akhir jam dia bilang, itu kan lahirnya gereja. Saudara tahu di mana? Di Bukit Sion. Kapan? Pada hari Pentakosta. Ketika Petrus berkhotbah
di hari Pentakosta, setelah dipenuhi Roh Kudus, saudara, mereka yang mendengarkan ada 3.000 orang bertobat, dibaptis, itulah gereja yang mula-mula. Saudara, itulah gereja mula-mula. Jadi orang-orang yang percaya Yesus, yang mengerti bahwa dosanya sudah diampuni, dan mereka mengerti bahwa Yesus sudah menyelamatkan jiwanya, mereka berkumpul menjadi, itu namanya gereja. Nah, Tuhan berkata begini, aku akan mendirikan gerejaku, yang akan mendirikan jemaatku dalam bahasa Indonesia, aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Berapa kita berpikir gereja itu gedung ya? Tapi ini adalah sekumpulan orang percaya, eklesia, yang dipanggil keluar dari kegelapan, kepada terang yang ajaib. Itu eklesia, saudaraku ya. Nah, dia bilang begini, dan alam maut, katakan sama saya alam maut. 1, 2, 3. Alam maut tidak akan menguasainya. Ya, saudara tahu yang namanya roh maut, alam maut itu selalu mengejar setiap orang. Dan musuh yang terakhir yang sudah ditaklukkan Yesus adalah apa? Roh maut, kematian, saudaraku. Nah, gereja melindungi setiap orang-orang yang berada di dalamnya dari apa, saudara? Dari alam maut. Katakan amin. Jadi kalau kita tertanam di gereja lokal, kita akan memiliki janji Tuhan. Apa janjinya, saudara? Alam maut tidak akan memiliki kuasa atas hidup kita dan keluarga kita. Katakan amin. Kalau belum waktu Tuhan kita meninggal dunia, iblis, saudaraku, tidak bisa semena-mena, saudaraku, mencelakakan dan membunuh kita. Walaupun iblis dikatakan pencuri, yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau saudara tertanam di satu gereja, ada tudung perlindungan. Yang kita nggak pernah ini kan. Maka di situ pentingnya saudara tertanam. Saudara tahu hati saya ada di gereja. Pikiran saya ada di gereja. Disitulah tempat saya ngalami, dapatkan perlindungan Tuhan. Ya, itu saya sering kasih contoh, ya analogi gereja itu seperti kayak markas. Satu markas tentara. Saudara tahu satu kesatuan yang paling lengkap sebenarnya itu tentara. Saudaraku, tentara itu ada divisi untuk tempurnya. Ada divisi untuk membangunnya, namanya seni. Saudara, ada divisi yang namanya kesehatan. Saudara, ada divisi, banyak sekali divisi-divisinya. Tentara itu seperti kayak satu kerajaan yang lengkap gitu, saudara. Dan dia punya markas. Dan saudara tahu, tentara tuh punya satu, mereka pakai istilah jiwa korsa. Jadi senasib sepenanggungan, satu sakit, semua teriak rasanya sakit. Itu satu kesatuan yang luar biasa. Entah tentara, entah polisi dan lain sebagainya. Mereka tuh punya kesatuan dan punya markas. Ada orang-orang tertentu yang tidak pernah mendaftar dan masuk sebagai anggota tentara atau polisi. Mencoba-coba pakai baju polisi atau baju tentara. Apa yang terjadi, saudara? Mereka ditangkap sama provos. Ditangkap sama PM. Itu tindakan pidana. Kenapa? Karena orang itu tidak punya kesatuan. Tidak punya markas. Saudara, orang Kristen yang tidak punya, gak tertanam satu gereja. Itu ibarat orang biasa pakai baju tentara. Pakai baju polisi. Lalu pakai pangkat, deketin cewek. Saudaraku, dia pikir dengan pangkatnya, gak tanggung-tanggung lagi. Bintangnya dia pasang maksimal 4, dia kasih 7, saudara. Udah kayak puyer ya bintang 7. Iya dah, ini pasti ditangkap ini. Ditangkap ini, liar ini. Polisi liar atau tentara liar. Saya sering banyak orang Kristen seperti kalau ngalami karena dia nggak tertanam, nggak punya kesatuannya apa, markasnya di mana. Saya sekitar suruh tanya, kalau banyak katanya, Pak ini nih, kamu coolnya di mana? Kalau dia ada di cool, pasti dia ada ini gereja, anggota gereja ini. Saudara bisa mengerti sendiri, katakan amin. Nah, jadi kalau saudara tertanam satu gereja, tertanam setiap aku masuk, ya kan? Tuhan kasih, saudara hidup dalam janji Tuhan, ada tudung perlindungan. Alam maut tidak akan menguasai. Saya kasih contoh saudaraku. Di dalam Alkitab, ya kita tahu Petrus, dia pemimpin gereja, ada jemaat.
Satu hari saudaraku, Petrus ditangkap oleh Herodes. Dimasukin ke penjara. Dan besok Petrus itu akan dihukum mati. Dihadapkan kepada rakyat saudara, sebenarnya untuk dihukum mati. Saudara tahu apa yang dibuat? Ya saudara, apa yang terjadi? Saudara, kita baca Kisah 12 ayat 5 sampai 8. Saya ingin ajak saudara untuk baca ayatnya ini. Ya, kita baca 1, 2, Kisah 12 ayat 5 dan 8 sampai 8. 1, 2, 3. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat sini eklesia, gereja. Yang Tuhan, Allah mau tidak akan menguasainya. Aku dengan jemaat, ini jemaat. Jemaat berdoa, orang-orang percaya berdoa dengan tekun kepada Allah. Ya, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Cahaya bersinar dan dalam ruang itu malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dan kata malaikat kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ketika gereja berdoa, ketika jemaat berdoa kepada Allah, ya kan, untuk supaya Tuhan, ya kan, selamatkan Petrus. Allah maut tidak bisa menguasainya. Kenapa? Karena waktu Petrus itu bukan waktunya Petrus untuk mati. Jadi Allah maut tidak bisa menguasainya. Saya bisa ngeri, katakan amin. Tidak bisa, belum waktunya. Gimana bisa saudara itu ditahan? Allah maut ditahan. Jemaat berdoa. Lalu Tuhan kirim malaikat dari surga turun, datengin ke penjara. Menjawab daripada doa daripada jemaat. Saudara, saya melihat begini saudaraku ya. Banyak orang ya, saya sudah jadi gembala kurang lebih 26 sampai 27 tahun. Saya juga melayani sebelumnya di masa muda dalam satu kumpulan saudara. Itu kita anggap juga sebagai eklesia, sebagai jemaat saudaraku ya kan. Saya melihat orang-orang yang tertanam, yang setia masuk dalam gereja. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang bisa tolong dia sepanjang dia ada ya kan di dalam gereja itu. Saya melihat mereka ya kan bersaksi, banyak kesaksian di mana mereka bisa saudaraku mendapatkan ya kan, kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan melalui apa? Tuhan pakai lewat gerejanya. Katakan amin. Ya, apalagi ketika jemaat boleh berdoa, mendoakan satu pokok doa. Mukjizat yang spektakuler seringkali itu terjadi. Lewat gereja, saudara, saya merasa bahwa saya bersyukur. Saudara, lewat gereja, ya kan, Tuhan panggil saya itu jadi hamba Tuhan. Lewat gereja yang saya tertanam di satu gereja, saudaraku, saya bisa ngerti panggilan Tuhan. Oh, awalnya saya nggak pernah tahu, nggak pernah berpikir bahwa kelak saya akan jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang. Saya berpikir saya kerja, ya sebagai pengusaha, itulah jalan hidup saya. Tapi karena saya tertanam di satu gereja, Tuhan tuh balikan saudaraku. Pemimpin berkata bahwa kamu akan jadi gembala. Saya berpikir hal yang gak pernah saya duga sebelumnya. Kalau saya tidak tertanam di satu gereja, tidak mungkin saya dipanggil untuk jadi gembala. Saya akan hidup seperti biasa saja. Saudara, saya juga gak akan pernah, saudaraku, ya kan ngerti tentang rencana Tuhan dalam hidup saya. Saudaraku, kalau saya satu ini pindah ini, saya gak termasuk di dalam keluarga rohani gereja. Saya juga melihat bagaimana berapa jemaat yang mungkin kita melihat secara rohani dulu tidak tahu apa-apa, tidak bisa doa, tidak bisa apa-apa. Secara jasmani juga bagaimana, secara keuangan gimana. Tapi ketika dia tertanam di gereja, bagaimana saudaraku, segala kuasa Tuhan, kasih Tuhan, firman-firman, dia serap, kehidupan rohaninya bertumbuh. Bahkan Tuhan percayakan dia jadi gembala kul, jadi gembala. Lalu Tuhan memberkati juga dengan apa? Berkat sosial, kenal banyak orang. Diberkati keuangannya, diberkati kesehatan, segala macam hal yang baik. Saudaraku, gereja ini adalah satu lembaga
institusi yang Allah sendiri dirikan, bukan manusia yang dirikan. Katakan amin saudara. Ketika seseorang merespon kasih Allah yang sempurna dalam hidupnya, sebenarnya caranya merespon adalah dia harus mengasihi gereja Tuhan. Bukan dia menyerang gereja Tuhan atau berusaha untuk hancur gereja Tuhan. Saudaraku, caranya untuk gereja ini terus bisa bertumbuh. Ya kan saudaraku, terlibat di dalamnya. Katakan amin. Oleh karena di gereja ada pemimpin. Ya kan? Yang kedua kita bisa belajar adalah gereja itu adalah tempat. Ya, pertama itu perlindungan secara rohani. Yang kedua adalah tempat di mana kita mendapatkan apa? Pengajaran firman. Ini penting. Dan disiplin rohani. Orang yang tertanam akan dapatkan pengajaran firman Tuhan dan disiplin rohani. Coba kita baca sama-sama Alkitab kita. Matius 7 ayat 24 sampai 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya apa? Di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi kalau kita tertanam di satu gereja lokal, kita setia di sana, saudaraku, ya kan? Kita akan mendapatkan yang namanya pengajaran. Saudaraku, dalam berbagai aspek, ya kan? Kita bisa bertumbuh dalam secara rohani. Kita juga, gereja juga banyak mengajarkan tentang bagaimana kita memelihara kesehatan. Karena rohani, ya kan, bisa berdampak kepada kesehatan. Kita melihat juga bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit lewat gerejanya, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Siapapun itu, ya kita diajar bagaimana hidup sehat. Saudara, ada pengajaran-pengajaran bagaimana kita membangun hubungan yang baik, berkomunikasi dengan baik. Ada pengajarannya, saudara. Sehingga kehidupan komunikasi suami dengan istri, orang tua dan anak dengan sesama, kita diajar di gereja. Saudara, ketika kita bisa, saudara, melatih komunikasi kita, kata-kata kita semakin baik, semakin hebat. Dengan baik, saudara, kehidupan kita juga semakin hebat. Itu di gereja diajar, saudara, bagaimana menggunakan waktu dengan baik. Ya kan, diajar, ya kan, ada firman-firman Tuhan yang mengajar tentang bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijaksana. Gereja juga mengajar saudara untuk bagaimana mengelola uang dengan benar, dengan baik. Lalu disiplin-disiplin rohani yang diinikan ketika saudara mau tertanam. Saudara dengarkan itu pengajaran, terima pengajaran itu. Saudara mulai latih diri. Saudara latih diri, apa yang diajarkan itu saudara mau lakukan. Saya percaya saudara seperti pohon korma. Seperti pohon aras Libanon. Katakan amin. Saudara akan terus berbuah. Pada masa tua pun. Kalau saudara tertanam di bait Allah. Di rumah Tuhan. Gereja lokal. Saudara akan terus berbuah. Masa tua pun berbuah. Ya kan? Bahkan dikatakan gemuk dan segar. Katakan amin. Ini penting saudaraku, ya kan? Jadi kalau saudara, kalau kita nggak tertanam satu gereja lokal, selalu kita akan mempertanyakan. Karena di gereja lokal itu kita tahu, ini loh pemimpinnya, ini loh gembalanya. Kata-kata dia itu yang saya dengarkan. Jadi saudara harus punya seseorang yang pengajarannya, yang perkataannya saudara mau dengarkan. Kalau kita sebagai orang Kristen, ya kan, yang mau merespon kasih Allah yang sempurna, yang bisa melenyapkan ketakutan kita, yang bisa membuat hidup kita berhasil dan beruntung. Satu, saudara harus tertanam. Waktu saudara tertanam, saudara dapat pengajaran firman. Untuk bisa dapatkan, saudara harus mempercayai pengajaran pada pemimpin di gereja itu. Yang ngerti katakan amin. Saya pernah ya sering kali saya cerita di sini juga. Itu satu hal yang memang, ini bagus ya, maknanya bagus. Jadi almarhum sahabat saya Pak Petrus Agung pernah cerita. Dia temenin Pastor John Avancini, seorang hamba Tuhan dari Amerika, ya, yang punya karunia kayak rasul keuangan itu. Dia melayani di salah satu gereja di Surabaya, gereja besar sekali, saudaraku.
gembalanya sudah almarhum, saudara. Gereja sangat besar lah, gereja terbesar mungkin di Surabaya. Dia melayani di sana. Selesai dia melayani, saudara, ada jeda, berapa kali ibadah, jeda. Jadi ada salah seorang daripada diaken yang pengerjanya, pemimpin di sana. Itu ngomong sama Pak Gembala ini. Itu kayaknya seperti orang tuh gak sopan gitu loh. Kayaknya kok gembalanya kok dibantah-bantah, di ini segala macam gitu. Kayaknya ngomong yang enggak gitu. John Evans ini walaupun dia tidak ngerti bahasa Indonesia. Dia tuh lihat gitu loh, ini gak pantas ini. Lalu dia ngomong sama almarhum Pak Petrus Agung, dia bilang tolong kamu kasih tahu Pak Gembala. Yaitu Pak Gembalanya Pak Alek Abraham. Ya kasih tahu Pak Alek, pendeta Alek gitu. Ya kan, suruh orang ini, ya kan, suruh dia pindah ke gereja lain. Yang kedua kamu juga ngomonglah sama orang ini. Kamu lebih baik, kenapa kau harus keluar? Kalau kamu tidak bisa menghormati gembala kamu tidak akan pernah bisa menikmati pengajarannya. Kamu tidak akan dengarkan kata-kata dia. Dan kamu gak ada artinya ada di sini. Karena gereja kita dilindungi, dapat covering. Karena kita dengarkan nasihatnya. Saya bisa ngelihat, katakan amin. Anak saudara, dia dapatkan perlindungan. Bukan karena kita pegangin terus tangan dia. Tapi karena kita beri nasihat, kita kasih pengajaran, dan dia dengarkan, dia turutin. Betul gak saudara? Katakan amin. Anak-anak yang gak dapat nasihat, gak dapat pengajaran, hidupnya tidak ada perlindungan di sana. Jadi perlindungan yang dimaksud adalah ketika kita bisa tundukkan hati kita. Kita buka telinga kita. Ini benar. Yang mengerti katakan amin. Ya makanya dalam Ibrani 13 ayat 17. Saudara, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Dan apa? Tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kapan para pemimpin kita berjaga-jaga atas jiwa kita? Pada waktu dia berkhotbah. Pada waktu dia memberitakan firman Tuhan. Dan tiba-tiba firman itu menegur kita, mengoreksi kita. Disitulah saudara Yesus, pengajar itulah yang melindungi kita. Mengcover kita, katakan amin. Yang kedua adalah ketika dia berdoa buat jemaat. Berdoa buat saudara. Saudara, apalagi saudara bisa punya akses sama gembala itu. Saudara minta tolong didoakan ya Pak. Di situ. Saudara, letak daripada perlindungan. Jadi gereja adalah tempat tudung rohani. Dia masukin lagi. Kalau saudara tertanam, saudara pasti akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan disampaikan oleh para pemimpin saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Para pemimpin saudara. Ya kan? Para pemimpin. Dan saudara juga mau melakukan disiplin rohani. Ketika pemimpin berkata, ayo kita berdoa, ada doa puasa. Kita ikut doa puasa. Ayo saudara kita akan bawa persembahan kita ikutin doa itu. Itu disiplin rohani. Yang dimana kita lakukan dengan penuh apa? Ketaatan. Karena kita mau menghormati Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini penting. Memang susah. Kita tuh maunya bebas. Semua orang maunya bebas. Saudaraku, maunya kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. Kita tidak mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena apa yang harus itu bicara disiplin. Prinsip, ketentuan, jalan. Tapi kalau ingin ya bebas. Perasaan itu. Saya kasih contoh saudaraku. Saya kasih contoh tentang covering, perlindungan. Dan juga saudara pengajaran dan disiplin. Di dalam Alkitab itu ada mungkin kalau kita baca Alkitab secara komprehensif ya saudara. Secara menyeluruh. Kita bisa ambil maknanya itu apa. Di Alkitab itu ada 2 pohon arah yang ditulis. Ini kisah nyata saudaraku. Ya kan? Yang satu pohon arah yang ada di mana? Pinggir jalan. Pada waktu itu Yesus lihat ada pohon arah di pinggir jalan. Ya kan? Daunnya banyak. Dia lapar, dia pengen makan. Tapi pohon itu tidak berbuah. Tidak ada buahnya. Lalu Tuhan bilang, udah gak usah buah lagi lah. Langsung kering pohon arah itu. Saudaraku, sampai murid tercengang, kok bisa ya? Pohon arah itu lambang daripada apa? Israel. Lambang daripada umat Tuhan sebenarnya. Perhatikanlah kalau
pohon ara sudah mulai bertunas. Itu tanda kedatangan Tuhan katanya. Saudara, ya kan? Itu pohon ara lambang Israel. Israel yang merdeka, Israel. Semua apa yang Tuhan mau kerjakan atas dunia ini. Tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Acuan kita, istilahnya tuh jamnya. Tuhan tuh ada mana? Israel. Kita lihat keadaan di Israel. Perhatikan saudara. Ada lagi pohon ara. Yang tumbuh bukan, yang satu di pinggir jalan tumbuhnya. Yang satu lagi di mana? Di kebun anggur. Kebun anggur. Pohon ara, kebun anggur. Ya kan? Datang pemilik kebun anggur. Dia lihat ada pohon ara. Kok ada pohon ara? Tapi pohon ara tidak berbuah. Dia suruh pengurusnya. Pengurus kebun anggur ini. Coba kamu tebang aja pohon ara itu. Gak ada buahnya. Sudah tahu apa jawaban dari si pengurus itu? Tuhan, berikan saya kesempatan untuk cangkul, bongkar bangkir lagi tanahnya, untuk saya pupuk, saya sirami, saya olah, kasih saya kesempatan di 1 tahun. Ya kan, supaya pohon ini bisa berbuah. Saudara ngerti gak perumpamaan ini? Artinya, ini tentang kita. Ada orang Kristen, saudaraku, yang bebas, ada di pinggir jalan. Ketika Tuhan ingin dalam hidup kita, saudara, itu berbuah. Berbuah. Ada buah pertobatan, ada buah perbuatan baik. Saudaraku, ya kan? Ada buah-buah jiwa-jiwa yang kita bawa. Ada buah kita bawa orang-orang supaya bisa makin dekat sama Tuhan. Atau diselamatkan. Tuhan mau kita semua berbuah. Kita gak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Kita perlu bersama-sama dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Yang namanya apa? Eklesia. Gereja. Saudara tertanam di sana. Setiap orang punya peran masing-masing dalam gereja itu. Maka saya lihat, kalau ada orang-orang Kristen yang seperti dia, kecewa. Keluar gereja ini, masuk gereja ini, kecewa. Keluar masuk gereja macam-macam. Dia bilang, yang ini gereja yang satu, aku udah setuju sama pendetanya. Dia keluar. Masuk pendeta baru, aku udah setuju sama bininya. Masuk gereja yang lain lagi, aku gak setuju sama anaknya. Segala macam, dia bilang, gak ada yang beres. Gak ada yang beres. Ya pasti kan orang pasti ngomong nanti. Ya kan, kalau kamu cari gereja yang beres, yang sempurna. Pasti gereja itu jadi gak beres kalau kamu yang datang di situ. Jadi jemaatnya. Kan itu kan, tidak ada orang yang beres. Ya dah, tapi saudara mantapkan diri. Ketika kita tersinggung, dapat dengar khotbah, wah segala macam diperlakukan. Aduh aku kok gak jadi VIP lagi sekarang, dan lain sebagainya. Saudara mau jauhkan hati. Mungkin badannya ada, tapi hatinya sudah gak ada. Itu pun saudara dalam kondisi pohon ara di pinggir jalan. Ada banyak juga orang-orang saudaraku seperti anak yang sulung. Di rumah bapaknya. Dia ada di rumah bapaknya tapi hatinya gak ada di rumah itu. Kalau anak yang bungsu, saudara, dia memang keluar dari rumah bapaknya. Badannya juga, hati juga keluar. Tapi tiba-tiba hatinya teringat lagi, pikiran teringat lagi rumah bapak. Dia balik ke rumah bapaknya. Waktu dia balik, badannya, hatinya, pikirannya ada di rumah bapak. Dan dia mau melayani bapak. Tapi anak yang sulung, dia melayani bapaknya. Tapi hatinya gak ada di situ. Nah sekarang ini yang mengapa? Kenapa hari-hari ini saya bagikan kalau saudara dengar, aduh Bapak Sabta nih, saya bukan soal duit. Tuhan Yesus berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya gak mungkin hati saya ada di gereja. Di gereja ini atau di gereja yang Pak Niko. Kalau harta saya, uang saya gak taruh di situ. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saya udah di Palembang. Saudara, saya bukan pendeta, saya bukan gembala, saya cuma jemaat biasa, saya pekerja biasa. Saya ingin mencintai gereja ini. Saya tahu walaupun gereja masih kecil, ini saya mau bertumbuh di gereja ini. Ya kan saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, responnya kita. Ya kita setia di sana. Kita dengarkan pengajarannya, kita ikut disiplin rohaninya. Ya kan, waktunya berdoa, waktunya puasa, kita mau puasa, waktunya kita memberi. Ya kan, apa kita bisa layani, kita layani. Apapun yang kita bisa
lakukan apapun yang kita bisa punya. Kita mau inikan, kita bawa orang-orang. Saya percaya saudaraku hari-hari ini, ya kan, Tuhan sedang cari orang-orang yang setia. Ya kan, biarlah saudara bisa tertanam, ya kan, bertumbuh dan berbuah melalui gereja lokal saudara. Saudara, lakukan, dengarkan apa. Ya kan? Sekarang ini karena musim media sosial, membuat orang tuh kayaknya sudah gak mau tertanam di gereja. Cukup saya ibadahnya di online saja. Saya suka diundang ke gereja-gereja lain. Saya suka nanya, mana si bapak itu, ibu itu yang dulu suka antar jemput, ajak makan segala macam, host, kita sharing bareng. Saya suka tanya, ya kan beberapa yo masih setia, puji Tuhan. Tapi ada beberapa yang kata, mana bapak itu? Wah, bapak itu udah gak gereja lagi pak sama keluarganya. Kenapa gak gereja? Sibuk? Ya sesibuk-sibuknya cuma dagang sebegitu doang. Dia bilang gitu kan, dari besar ya kecil. Ya kan, kenapa? Saya mulai cek, mulai lihat dan lain sebagainya. Rupanya badannya memang tahunan ada di gereja itu. Melayani di gereja itu badannya. Tapi hatinya tidak ada di gereja itu. Kenapa? Karena uangnya gak ada di gereja itu. Dia gak taruh di gereja itu. Ketika ada perubahan, yang segala macam, peraturan segala macam, pelayanan segala macam. Dan dia gak dapat, dia juga hilang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya kan? Hati kita juga bisa taruh lewat apa? Doa. Ya pertama, harta. Dua, doa. Doa kita untuk gereja ini ada. Lalu apa yang menjadi yang kita bisa kontribusikan lewat pelayanan untuk kita mau kembangkan gereja ini. Dengan apa yang menjadi talenta, karunia Allah yang ada pada kita. Saya berdoa, saudara berkati dengan pesan ini. Ya, kita akan lanjutkan besok bagaimana tentang gereja. Ya kan saudaraku, yuk kita akan bangkit berdiri. Mataku tertuju pada. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat ada Tuhan yang mau menyerahkan diri, berkorban untuk kami. Terima kasih untuk korban-Mu ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan menerima keselamatan, hidup kekal. Terima kasih Engkau sudah ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh tertanam di satu gereja. Biarlah Tuhan buat kami terus bertumbuh dan berbuah. Berbuah makin lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tudung rohani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga ya Tuhan untuk pengajaran dan disiplin rohani. Yang ya Tuhan kami boleh ya Tuhan jalani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami semuanya. Pakai kami melalui gereja lokal kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa diselamatkan. Banyak jiwa ditolong. Ya Tuhan, orang-orang yang lelah dikuatkan, disegarkan. Orang-orang yang telantar dipelihara, dirawat dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat perjamuan ini Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anakmu yang membawa persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan kau berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Bungkuslah kami semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuadan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.